Di tengah melonjaknya angka kasus positif COVID-19 di tanah air yang telah menembus lebih dari 2 juta kasus dan juga desakan kepada pemerintah untuk memberlakukan restriksi mobilitas, akhirnya pada Kamis siang Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberlakukan PPKM mikro darurat di wilayah Jawa dan Bali yang akan mulai diberlakukan pada tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Lantas seperti apakah detail dari kebijakan PPKM mikro darurat ini? Apakah kebijakan ini cukup efektif atau bahkan relevan diterapkan di tanah air dengan kondisi pengendalian pandemi yang masih jauh dari harapan? Dalam konferensi pers pada Kamis siang, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan sejumlah aturan baru terkait pelaksanaan PPKM Darurat ini. Yang ketiga, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan, saya ulangi ini, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan yang menjual kebutuhan dengan kapasitas pengunjung dan apotek, toko obat buka 24 jam. Sementara itu, pusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan akan ditutup selama masa PPKM darurat. Pelaksanaan kegiatan makan minum di lokasi tersendiri maupun di pusat perbelanjaan hanya diperbolehkan melayani pesanan bawa pulang atau take away. Kegiatan konstruksi tetap dilakukan tanpa pembatasan dan dengan prokes ketat. Untuk tempat ibadah, fasilitas umum, kegiatan seni budaya, dan segala aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan akan ditutup. Resepsi pernikahan dibatasi hanya 30 orang saja. Pelaku perjalanan domestik harus menyertakan kartu vaksinasi sebagai tambahan persyaratan perjalanan. Masker tetap dipakai saat beraktivitas di luar rumah. Dan terakhir, pelaksanaan PPKM Mikro di RT RW zona merah tetap berlaku. Menanggapi keputusan ini, epidemiolog Universitas Gadjah Mada Bayu Satria Wiratama mengatakan, kunci melandaikan kurva penyebaran COVID-19 sangat ditentukan oleh pengawasan kebijakan yang ketat. Ia juga menambahkan, selama restriksi mobilitas masih dilakukan di bawah 70-80%, maka sulit rasanya kebijakan ini akan mampu menekan laju penyebaran secara optimal. Lebih spesifik detail kan, itu di rumah sakitnya atau tempat fasilitas kesehatannya, jumlah kematiannya berapa, nah itu kan tidak bisa ditutupi. Nah, itu hampir semua daerah itu semuanya ada peningkatan jumlah kematian, jumlah orang yang menggunakan tempat tidur di ICU khusus COVID atau tempat tidur yang non ICU COVID, itu kan semuanya naik di semua daerah. Jadi artinya sebenarnya semua daerah itu butuh untuk segera direstriksi mobilitasnya. Dan memang zonasi itu ini sih, kalau zonasi terkait dengan penentuan zona itu memang susah untuk dilakukan. Kita belum menemukan lah apa parameter yang paling tepat, karena tadi mesti masalahnya di testingnya yang tidak adekuat dan berbeda-beda. Per 1 Juli 2021, Indonesia terus mencatatkan rekor penambahan kasus harian COVID-19 tertinggi, yakni lebih dari 20.000 kasus. Tingkat keterisian tempat tidur isolasi atau bed occupancy ratio secara nasional pun kini berada di angka 74%. Di tengah situasi genting ini, pemerintah memproyeksi penerapan PPKM darurat ini akan mampu menekan kasus baru COVID-19 menjadi di bawah 10.000 kasus per hari. Miladia Rahma, Denny Irfan, Jakarta.